Baik, pemohon banding bisa mendengar? Saya Pemohon? mulia. Baik, ini tapi nggak ada kameranya nih Pak. Maaf, Oh, maaf yang terbanding? Bisa yang mulia. Sidang pemeriksaan sengketa banding atas nama PT Das Power dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari terbanding siapa yang mewakili? Kami diwakili oleh saya Saufina Alia, rekan saya Karoma Aliwardana sedang keluar sebentar, ada telepon. Baik. Dari pemohon banding? kuasa hukum atas nama Musli Saleh yang mulia. Baik, agenda hari ini dari pemohon banding ya. Pemohon Ya, yang sudah menyampaikan matriks sengketa? sudah di-upload yang mulia. Oke. Sudah dicek belum sengketanya sesuai dengan yang disampaikan oleh terbanding atau matriks sengketanya terbanding? Sama yang mulia. Sudah sama ya, oke. Ya. Kemudian bagaimana bantahan pemohon banding atas koreksi terbanding? Penjelasan tertulisnya ada? Sudah kami sampaikan yang mulia penjelasan tanggapan atas tanggapan permohonan banding yang mulia. Oke, silakan disampaikan untuk PPH Badan terlebih dahulu, Pak. Baik, yang mulia. Jadi terkait dengan sengketa PPH Badan, ada 4 Hmm. pokok sengketa yang mulia. Yang pertama, mulai dari koreksi peredaran usaha, Hmm. di mana terbanding melakukan koreksi atas peredaran usaha yang kami laporkan, di mana di SPT tahunan PPH Badan itu kami akui omset sebesar 77,431 miliar. Kemudian menurut pemeriksa terbanding 78 miliar sekian, tapi pada saat SPHP keberatan dan banding kami ajukan peredaran usaha di angka sebesar 74,2 miliar yang mulia. Jadi Maksudnya koreksi sebesar 7,8 miliar. bukan di SPT berapa sih, Pak? 77. 77.431 yang mulia. Kemudian kok bisa jadi berubah? Gimana maksudnya ceritanya? Ya, jadi ceritanya karena berdasarkan faktur pajak yang kami terbitkan ke lawan transaksi yaitu PLN, PT PLN Persero, itu sebenarnya adalah 74. 77 yang pertama itu ternyata setelah ditelusuri itu masih ada faktur pajak yang dibatalkan yang mulia. Jadi sedangkan terbanding angka 78 itu berdasarkan data bukti potong di cross up. Bentar, berarti gini, pemohon banding harus menjelaskan dua hal. Pertama, Ya, menjelaskan terkait dengan koreksi yang benar-benar dilakukan oleh terbanding 600 juta sekian, dan harus menjelaskan perbedaan antara SPT dan yang dinyatakan baru ini. Bisa dipahami ya, pemohon? ya yang mulia. Ya, pemohon ini kan bahasanya kira-kira mencela-mencela lah. SPT dulu 77, kok sekarang jadi Ya, 74. Lah, ini sudah kami ajukan waktu di SPHP yang mulia. Angka 74 ini bukan baru muncul sekarang. ya, tapi kan jadi berubah juga, Pak. Di keberatan disampaikan juga ya, Ya, jadi kami tetap mengacu ke angka 74 yang mulia. ke 74. Makanya berarti kan ada dua hal. Ya, Kalau kalau yang koreksi yang benar dilakukan terbanding, ya pasti terbanding tadi harus menjelaskan. Tapi kalau yang tadi berkurang dari SPT ke 74, itu kan ya pemohon banding yang harus menjelaskan lebih banyak ya. Oke, ya baik. silakan. Mohon izin, mohon maaf yang mulia. Penjelasan lisan secara awal itu kami sampaikan kenapa dari 77431 ke 74227 itu karena adanya faktur pajak yang batal yang mulia. Yang belum dilakukan pembatalan pada saat melaporkan yang angka 77 itu yang mulia. Pak, ini kan sengketanya PPh Badan, Pak. Ya, Ya, harusnya kan bukan berdasarkan faktur pajak, Pak. ekualisasinya ke sana yang mulia.
Karena Maksudnya, seluruh transaksi dari pemohon banding ini kan berdasarkan faktur pajak yang diterbitkan ke PT PLN sebagai lawan transaksi. seluruhnya Pak ya? Ya, Seluruhnya. seluruhnya yang mulia. Oke. Kemudian yang kedua, pengakuan di laporan keuangan, pengakuan penjualan di laporan keuangan dengan saat diterbitkannya faktur pajak, itu sama persis berarti. Faktur pajak sebelum batal yang mulia, sebelum adanya pembatalan. Iya, berarti sama persis nih. Ini misalnya eh, faktur pajaknya diterbitkan 20 April, berarti dicatat di laporan keuangan 20 April juga gitu. Iya. Berarti tidak ada beda waktu sama sekali. Cuman pembatalan itu dilakukan belakangan yang mulia. Setelah terbitnya, Ya, ini sebelum masalah pembatalan, Pak. ya, Ini ya, kita harus meyakinkan dulu bahwa tidak ada beda antara PPh dan PPN, ya kan? ya, awalnya seperti itu yang mulia. Ya kalau akuntansi kan bukan berdasarkan faktur pajak, Pak, mencatatnya harusnya. Masa sekarang menjelaskan menjelaskan penjualan berdasarkan faktur pajak? Kan harusnya ada invoice-nya dulu, Iya, catatan akuntansinya seperti apa, kan harusnya seperti itu, Pak. iya yang mulia. Oke, berarti sama ya. Oke, berarti berarti karena menganggap sama antara faktur pajak dan penjualan, pemohon ya mengakui penjualan itu berdasarkan faktur pajak. Sementara ada sebagian penjualan yang sudah diterbitkan faktur pajak dibatalkan. Iya. Yang dibatalkan berapa? Kurang lebih sebesar yang selisih 77 ke 74 yaitu 3,8 yang mulia. Ke siapa aja itu? PLN. PLN semua. Ya, Bukti pembatalannya apa, Pak? untuk dokumen faktur pajak yang batal itu memang belum kami upload yang mulia. Berarti buktinya nanti faktur pajak batalnya ya. Ya, baik. Ya, harusnya sekalian Pak diupload. Oke, kedua, koreksi apa lagi? Jadi mungkin masih ada yang perlu kami jelaskan terkait dengan koreksi sengketa peredaran usaha yang mulia, di mana ini ada perbedaan metode. Terbanding menemukan angka 78 itu karena berdasarkan data bukti potong yang Hmm. digerosap. Sedangkan dari data bukti potong itu, sebagaimana yang kami sampaikan di surat permohonan banding dan tanggapan, bahwa ternyata dari bukti potong yang digunakan oleh terbanding itu ada faktur dari tahun 2017 yang mulia. Tahun sebelumnya yang sudah diakui di omset 2017. Cuman bukti potongnya yang baru terbit di tahun 2018 yang mulia. Pemohon banding itu melakukan pembukuan atau enggak sih? Maaf yang mulia, Melakukan pembukuan atau tidak? pembukuan yang mulia. Berarti ada pembukuannya, ada buku besarnya kan? Ada. Kenapa nggak mengacu ke situ, Pak? Untuk omsetnya yang mulia. Iya, kan offset ini kan berasal dari laporan keuangan. Laporan keuangan Ya, diduk- betul. didukung oleh ledgernya mestinya. Ya, Eh, cuman kami juga mengkoreksi metode yang dipakai oleh terbanding, di mana dia menggerosap dari data bukti potong yang mulia, sehingga ketemulah angka 78 ini. nah, berarti 78 itu tidak betul. Ya, karena ada data, ada sebenarnya peredaran usaha yang itu sebenarnya adalah peredaran usaha dari tahun 2017. Yang Hmm. bukti potongnya baru diterbitkan oleh PLN di tahun 2018. Gitu ya. Itu buktinya apa? Ada rekapan, jadi kami coba sandingkan antara bukti potong yang dijadikan acuan oleh terbanding, itu kami cari berdasarkan nilai DPP-nya dengan faktur yang terbit di tahun 2017 yang mulia. Nah, ini penjelasan tertulisnya mana, Pak? Tanggapan tertulis ini ya, SKPKB PPA Badan. Ya. Cuman secara rincian memang secara rinciannya itu ada kami lemparkan tersendiri yang mulia.
Rinciannya di mana? Ini kayaknya belum lengkap, Pak. Bukti-buktinya apa juga nggak jelas ini. Rinciannya belum. Jadi hanya Ada di penjelasan. file, Apa? ada di file Bupot versus faktor pajak 2018 yang mulia. Ya, itu untuk menjelaskan sengketa ini apa ya? Bupot sama faktur pajak. Nah, terus dibacanya seperti apa nih, Pak? Terkait dengan sengketa ini. Ini ada 76. Gimana, Pak? Daftar bukti Kami share screen yang mulia. Ya, silakan. Nah, itu. Ini rincian bukti potong yang mulia. Hmm. Ini rincian bukti potong. Kalau kami langsung ke angka paling bawah, ini nilainya sama persis dengan yang ditemukan oleh terbanding, yaitu sebesar 78.031.972 yang mulia. Terus Inilah yang dijadikan dasar terbanding untuk menghitung omset peredaran usaha dari kami. koreksinya yang mana? Tapi dari, apa yang mulia? Koreksinya yang mana? Ya. Eh, nah, di sini ada bukti potong yang sebenarnya dia acuannya ke faktur pajak tahun 2017 yang mulia. Ya, berarti yang mana Ini itu? kolom tahun pajak tahun faktur pajak ini ada 2017 yang mulia. Ya, jumlahnya Ini ada berarti, juga. berarti nggak ada jumlahnya itu, Pak ya? 2000, cuma dijejerkan aja, ini 2018, ini Ya, 2017. ya, yang Oh, nanti oke. kami lampirkan untuk perincian penjelasannya yang mulia. Gini aja deh, nanti di ini lagi, Pak ya, dilengkapi lagi, Baik yang mulia. dilengkapi lagi. Kemudian yang batal ini faktur pajak batal ini ya. Ya. Buktinya apa? Nanti kami lampirkan faktur pajak yang dibatalkan. Itu kan ada watermark yang batalnya yang mulia. Ya, gini aja, kan tidak cukup itu ya. Faktur pajak batal dan bukti pembatalannya apa? Ya kan? Mestinya ada pembatalannya. Nah, itu mestinya kan dari catatan akuntansinya itu. Oke, terus apa lagi sengketanya? Untuk sengketa peredaran usaha cuma itu yang mulia. Hmm. Berikutnya di koreksi HPP, harga pokok penjualan. HPP, koreksi biaya penyusutan. Ada dua di HPP Hmm. secara pokok. Yang pertama, koreksi atas biaya penyusutan, dan yang kedua adanya koreksi beban kurang daya, beban denda kurang daya yang mulia. Hmm. Biaya penyusutan Jadi nih koreksi, yang ya, dijelaskan apa, Pak? kalau Oleh penyusutan mohon izin kami minta waktu lagi yang mulia, karena pada dasarnya koreksi di penyusutan ini eh, menurut terbanding adanya aset yang itu tidak terlapor di SPT tahun sebelumnya 2016 dan 2017. Cuman tiba-tiba muncul di tahun 2018 yang mulia dan disusutkan. Nah, alasan dari wakil dari pemohon banding waktu pemeriksaan itu menyampaikan tidak dilakukannya pembetulan tahun 2016-17 untuk memasukkan aset tadi itu karena dianggap tahun pajak 16-17 sudah expired. Jadi pihak internal dari pemohon banding itu tidak melakukan pembetulan yang mulia, tidak memasukkan aset yang menjadi sengketa ini. Nah, oleh terbanding itu di tahun 2018 dikoreksi yang mulia, tidak diakui sebagai aset dari pemohon banding sehingga terdapatlah koreksi di penyusutannya yang mulia. ini pemohonnya biar 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 efektif ya, kalau seperti ini kan nggak jelas juga. Di sidang berikutnya majelis beri kesempatan satu kali lagi untuk menyampaikan penjelasan yang lengkap dan menyampaikan bukti-buktinya, Pak ya. Baik yang mulia. Ya,
Seperti itu biar clear aja untuk PPh badan. Kalau PPN sengketanya terkait apa? Ini terkait dengan adanya koreksi di PPh Badan untuk pos penghasilan dari luar usaha yang mulia. Penghasilan di luar usaha itu Penghasilan dari luar usaha itu terbanding menemukan adanya transaksi uang masuk di rekening pemohon banding hmm, yang mana sebenarnya itu adalah transaksi penjualan aset bekas, kendaraan bekas yang mulia. itu Cuman kan oleh terbanding dianggap sebagai penghasilan dari penjualan lain-lain yang mulia. Jadi kalau di pembukuan kami itu kan sebenarnya karena itu adalah aset, maka kami akui untuk secara pendapatannya ya selisihnya saja yang mulia antara kerugian atau keuntungan penjualan aset. Tapi oleh terbanding diakui secara nilai total. Inilah yang diekualisasikan ke PPN yang mulia. Senilai buk- 5.320. buktinya sudah. Untuk bukti yang 5,3 miliar ini kan pos Hmm, di peredaran penghasilan dari luar usaha. hmm, Kami sampaikan di permohonan banding itu sebenarnya ada dua hmm. transaksi yang mulia. Jadi dan dari 5,3 itu tidak seluruhnya adalah milik dari milik dari pemohon banding PT Tes Power. Karena ada juga milik perusahaan lain yang merupakan pemegang sahamnya sama dengan Tas Power, cuman Hmm. ketika transaksi penjualan terjadi itu ditransfernya masuk ke rekeningnya Tas Power yang mulia, pemohon banding. Oke, Itu kalau ada gitu, rinciannya. Ya. hmm. Kalau gitu nanti karena sama dengan PPh badan nanti ditambahkan lagi Pak ya penjelasannya Baik, baik yang mulia. biar lengkap. Untuk pasal 4 ayat 2 itu terkait apa Pak? PPh pasal 4 ayat 2 itu eh, menurut terbanding adanya dividen yang mulia. Dividen sebesar 700 juta yang sebenarnya itu kalau di jurnal, di pembukuan pemohon banding itu adalah pembayaran pajak atas nama komisaris Pak Peter Yauri. Hmm. Sanggahan kami adalah itu bukan hidden dividend sebagaimana disangkakan oleh terbanding, tapi itu adalah pembayaran utang, utang piutang antara pemohon banding dengan pemegang saham yang mulia. Cuman memang teknisnya itu terjadi uangnya langsung keluar dari pemohon banding, rekening pemohon banding untuk membayarkan kewajiban pajaknya Pak Peter Yauri sebagai komisaris yang mulia. Bukti potongnya, maaf, buktinya apa? Eh, Satu ada kontrak antara pemohon banding dengan Pak Peter Yauri dan yang kedua di pengakuan di SPT tahunan PPh orang pribadi yang mulia. Oke, sudah disampaikan itu ya. Sudah yang mulia. Sudah kami upload juga. Oke, kalau gitu nanti biar bareng semua ya. Nanti Baik PPh yang mulia. badannya dilengkapi semua, nanti biar sekaligus ditanggapi terbanding di sidang Baik, baik lagi. yang mulia. Begitu terbanding ya? Betul yang mulia. Nanti kami menunggu lengkapnya penjelasan dari pemohon banding dulu. Ya, baik. Ibu, silakan. Terima kasih yang mulia Bapak Hakim Ketua, sedikit saja nih pemohon banding. Pemohon banding ini kan hampir semua pos-pos koreksi itu kan yang diajukan banding itu tidak sesuai dengan yang diakui pemohon banding pada saat SPT ya. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil gitu. Nah, itu nanti disertakan juga penjelasan sejak kapan pemohon banding itu menyampaikan hal tersebut, terus apakah ada pengungkapan ketidakbenarannya, terus kenapa jangan lupa juga alasan-alasannya kenapa pemohon banding itu menyetujuinya sebesar itu gitu ya, diajukan banding itu ya. Karena kan itu tidak sesuai dengan eh, koreksinya terbanding, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil ya, pemohon banding ya, biar lebih Baik lengkap. yang baik yang Ya, jadi seperti itu. Nanti tolong dipisahkan pemohon banding kalau ada yang seperti itu, mana yang benar-benar berasal dari koreksinya terbanding, mana yang ya posisinya berubah pemohon banding itu. Kedua, terkait dengan yuridisnya, apakah bisa itu menjadi sengketa, tolong disampaikan juga ya. baik yang Oke, baik. Baik, sidang ditunda ke tanggal 21 Mei 2025, agendanya masih dari pemohon banding ya. 21 Mei 2025 dan sidang hari ini ditutup. Dengan Terima berakhirnya kasih yang mulia. pemeriksaan sengketa banding atas nama PT Das Power, maka sidang pemeriksaan sengketa banding dan gugatan Majelis 14A hari Rabu tanggal
16 April 2020 dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih. Yang mulia.